Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal turunan fungsi aljabar. Sukses latihan soal, sukses UAS, lulus 100% akhir. Contoh soal pertama. Bila turunan dari fungsi berikut adalah x sama dengan 6. Ada 5 option, 0, 1, 2, 3, atau 6. Nah, jika fx-nya 6, maka f-aksennya 0. Kenapa bisa begitu? Karena turunan dari konstanta selalu 0. Nah, 6 itu adalah konstanta. Karena dia tidak memiliki variabel. Jawabannya adalah A. Contoh soal kedua. Nilai turunan dari fungsi berikut adalah x sama dengan min 10x. Hanya 0, D1, C10, D-1, E-10. Nah, kalau fx-nya min 10x, turun dari x adalah 1. Kalau variabelnya x saja, tanpa pangkat, maka turunnya adalah 1. Sehingga f-aksen x dari min 10x ini dia akan berubah menjadi min 10 dikali 1. Karena turunan dari x 1. Min 10 dikali 1, min 10. Jadi jawabannya E. Contoh soal kedua, tentukan nilai turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 2 per x pangkat 3. Nah, lambang dari turunan kan f aksen x. Kalau bentuknya seperti ini, ada pangkat pada variabel x-nya, maka kita nanti tidak berupa angka, maka seturunnya nanti tidak berupa angka. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk memudahkan, ubah fungsi fx ini menjadi bilang berpangkat negatif. Nah, datar saja dengan garis. 2 per x pangkat 3 itu, kalau kita mau menaikkan variabel x ke atas, maka nanti pangkatnya yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Berarti dia menjadi fungsi fx itu 2 kali x pangkat 3. Fungsi ini dirubah hanya untuk memudahkan kita ketika melakukan turunan. Turunannya adalah pangkat si x min 3 dikalikan ke depan, min 3 kali 2x. Nah, pangkatnya x yang baru ini, maka turunannya itu berkurang 1, min 3 kurang 1. Min 3 kali 2 min 6, min 3 kurang 1 min 4, min 6 x pangkat 4. Nah, tadi kan posisinya di atas, sekarang kita pindahkan lagi ke bawah. Nah, maka pangkatnya awal yang sekarang min kita ubah menjadi plus min 6 per x pangkat 4. Nah, pecahannya nanti kalian bisa pelajari ulang lagi di materi bilang berpangkat. Intinya ini. Lanjut ke contoh soal. Nilai turunan dari fungsi berikut adalah fx sama dengan 4 dikali akar pangkat 3 dari x. Nah, pertama kita akan sederhanakan dulu atau mengubah fungsi fx ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, bentuk lain dari fungsi fx ini adalah 4 dikali x pangkat 1 per 3. 4x pangkat 1 per 3. Turunannya kalikan pangkatnya x ke depan, 1 per 3 dikali 4. X pangkatnya berkurang 1 per 3 kurang 1 per 3 kali 4, 4 per 3. 1 per 3 kurang 1, min 2 per 3. Maka turunan dari fungsi fx ini adalah f-aksen x 4 per 3, x pangkat min 2 per 3. Jawabannya A. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, nilai turunan dari fungsi fx sama dengan x kurang 5 kali x tambah 3. Nah, untuk memudahkan ini, pertama ini kita sederhanakan dulu, kalikan ke dalam x kali x, kemudian x kali 3, min 5 kali x, min 5 kali 3. Nah, setelah kita rubah, dia menjadi x kuadrat dikurang 2x kurang 15. Ini masih fungsi fx-nya. Maka turunannya f aksen x. Nah, pangkatnya si x kuadrat ini kan 2 kali x.
Nah, kurang 2x turunannya adalah 2 kan. Tadi di awal dibilang turunan dari X1 kan. Kemudian 15 kan konstanta turunan yang 0, maka f aksennya hanya 2x kurang 2. Jawabannya B. Contoh soal selanjutnya, nilai turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5 kurang 6x. Nah, ini tinggal mengalihkan pangkatnya ke depan. 5 kali 2, ini awalnya 5 kali 2, 2 kali 5 sama saja. Pangkat si x kurang 1, 5 kurang 1, 2 kali 5 10, x pangkat 4. Kemudian yang ini kan kalau turunan x kan 1 tadi ya, langsung saja lah. 6 dikali 1, 6. Nanti kenapa ibu tulis seperti ini kan konsepnya kan dikurang 1. X pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1 kan 0. 6 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 itu jadi 1. Intinya A. Contoh soal selanjutnya. Nilai turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Nah, ini bisa juga cara pertama kita kalikan ke dalam masing-masingnya. X kuadrat dikali x kuadrat dikali seterusnya min 2x dikali 5 dan 3 bisa juga. Kemudian lalu kita turunkan. Atau dengan cara lain, kita akan misalkan ini adalah fungsi perkalian. Misalkan fungsi u adalah fungsi x kuadrat dikurang 3 yang ini. Maka kalau kita turunkan fungsi u ini, u aksen namanya, turunannya adalah 2x. Kemudian fungsi yang di sebelah kanannya, fungsi f, itu x kuadrat dikurang 2x tambah 5, turunannya adalah 2x dikurang 2. Oh ya, benarnya. Nah, kalau bentuk perkalian U dikali V ini, dia ada rumusnya, maka F aksen X-nya adalah U aksen V tambah U V aksen. Ini berurut U dulu baru V. Nah, U aksen kan 2X, tulis saja. V-nya X kuadrat dikurang 2X tambah 5, tambah U-nya X kuadrat dikurang 3, V aksennya 2X kurang 2. Kalikan ke dalam. 2x kali x kuadrat 2x pangkat 3, 2x kali min 2x min 4x kuadrat 2x kali plus 5 plus 7x tambah x kuadrat dikali 2x 2x pangkat 3 x kuadrat dikali min 2 min 2x kuadrat min 3 dikali 2x min 6x 3 kali min 2 plus 6. Yang pangkatnya sama kita jumlahkan 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 4x min 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat min 6x kuadrat 10 kurang 6x 4x tambah 6. Kiranya bisa ya. Kalau bentuk seperti ini ada dua cara, ini cara yang kedua. Yang pertama bila kita gunakan pasti hasilnya sama. Contoh soal selanjutnya, nilai turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 2 per 2x. Nah, ini caranya cuma satu. Nah, kalau bentuknya pembagian tidak bisa, kita langsung saja turunkan yang di atas, bilang kemudian turunkan di bawah. Ada rumusnya. Misalkan fungsi yang di atasnya fungsi u, x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Fungsi yang di bawahnya fungsi v, 2x kurang 5. Maka fungsi ini adalah fungsi u per v. Kalau fungsi u per v turunannya adalah u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Nah, bentuknya begini. Tidak bisa langsung saja. Nah, turunan dari u 2x dikurang 3. Turunan dari v 2 saja. Masukkan ke dalam u aksen 2x kurang 3, v-nya 2x kurang 5, kalikan. Dan kita dapat 4x kuadrat dikurang 10x dikurang 6x tambah 15. Kemudian di sini kurang ya, kurang x kuadrat dikurang 3x tambah 2 kali 2 kan, 2x kuadrat dan dikurang 2x dikurang min jadinya tambah 3 kali 2 kan 6x, kurang tambah jadi kurang 2 kali 2 4. Penyebut yang pangkatnya sama, kurangkan 4x kuadrat kurang 2x kuadrat, 2x kuadrat ini 10x dikurang 6x
ditambah 6x tetapnya 10x. 15 dikurang 4 11. Nah yang di bawahnya kita tidak rubah-rubah dengan saja. 2x kurang 5 pada 6. Maka bentuk turunan dari pecahan seperti ini adalah yang ini. Kita lanjut ke contoh soal esai. Ada dua contohnya. Tentukan Y aksen, Y double aksen, dan Y triple aksen. Maksudnya turunan pertama, satu aksennya turunan kedua, dan turunan ketiga. Dari fungsi Y sama dengan 3 kali X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang X sama 2. Kita akan lihat yang nomor 1 dulu. Y aksennya 3 kali 3, 9. Pangkatnya berkurang 1 jadi 2, 9X kuadrat. 2 kali X ditambah ya, 2 dikali X tambah 2X dikurang 1. Turunan dari X ke 1. Nah, turunan keduanya kita akan menurunkan turunan pertama. Nah, maka akan kita peroleh turunan kedua. 2 kali 9 18X. Turunan dari 2X 2. Maka turunan keduanya Y double aksen adalah 18X tambah 2. Turunan ketiganya 18 saja. Sudah habis, tidak bisa diteruskan lagi. Lanjut ke soal kedua, tentukan Y aksen atau sama dengan DY per DX. Jadi lambang Y aksen ini DY per DX. Dari XY tambah X kurang 2Y kurang 1 sama dengan 0. Nah di sini tidak dituliskan FX ya, maka kita harus pandai-pandai. Oke. Ini namanya adalah turunan implisit. Maka akan kita tulis di depan itu kan D per DX turunan dari fungsi ini di dalamnya. Y-nya ini kan fungsi, maka Y aksen kan turunannya. Maka fungsinya kita sekarang kan ini. Karena ada sama dengan, berarti yang di kanan juga kita turunkan D per DX dari fungsi 0. Turunan dari 0 pastilah 0, ya kan? Nah sekarang ini masing-masing kita turunkan D per DX dari XY ditambah D per DX dari X ditambah D per DX dari 2Y dikurang maksudnya, kemudian dikurang D per DX dari 1. D per DX dari XY berarti di sini ada dua fungsi X dan fungsi Y. Fungsi X U-nya, fungsi Y-nya V-nya. Nanti kita pakai rumus U aksen V tambah V aksen U V aksen. Nah, turunan dari X D per DX dari X ini U aksen kan, bingung ya, turunan dari X saja, kemudian dikali Y ditambah masih yang ini ya, turunan dari Y D per DX dari Y dikali X ditambah D per DX dari X. DX per DX kan 1, maka yang ini berubah jadi 1. Kemudian D per DX dari 2Y, maka 2-nya kita taruh di luar, DY per DX ini. Kemudian yang turun dari 1 pasti kalau kamu catat pasti turunannya 0. DX per DX kan 1 ya, D kali 1 Y. DY per DX, kita tulis saja DY per DX kali X tambah 1 dikurang 2 kali yang ini kan juga DY per DX sama dengan 0. Nah, ada yang sama di sini yang memiliki DY per DX ada 2 yaitu X dan min 2. Maka keluarkan DY per DX-nya, DY per DX X kurang 2 dikali DY per DX sama dengan tidak ruas yang positif 1 jadi min 1. Positifnya jadi min Y. Maka DY per DX-nya adalah min 1 dikurang Y dibagi X kurang 2. Nah, seperti itu kira-kira fungsi implisit ya. Kalau bingung mungkin nanti kalian bisa tanyakan langsung ke ibu bagiannya ini ya. D per DX dari XY merubah menjadi yang 2 ini dijumlahkan. Oke, sekian. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.